Abis itu udah keluar aja, gue kerasukan gitu kan. Lu kerasukan? Iya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Nanda di Klimaks Misteri. Gue mau ngucapin terima kasih nih buat kalian yang udah klik video ini dan udah subscribe channel ini. Gue doain nih biar kalian dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang sedang sakit, gue doain nih biar cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan kembali. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja capcus. Nah sob, kali ini gue kedatangan narasumber lagi nih sob, dari seorang perempuan. Dan dia tinggal di kota Tangerang. Dia menceritakan tentang pengalaman horornya nih. Nah penasaran kan kisahnya seperti apa? Langsung aja kita panggil narasumbernya. Ini dia narasumbernya. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Hai bang. Halo mbak. Halo bang. Apa kabar nih? Baik. Namanya siapa nih mbak? Linda. Linda. Ini tinggal di Tangerang ya? Iya, di Tangerang. Oke, Tangerang kota lah ya. Iya. Nah, gimana nih dari Tangerang ke Tangerang? Lumayan ya? Lumayan deket sih ya. Iya, lumayan deket ya. Iya. Makasih banyak udah sempatin waktunya nih di Klimis nih. Iya, sama-sama. Nah, ini pengalaman horornya nih tentang apa nih ceritanya nih? Sebenarnya Sinopsisnya aja deh. pengalaman biasa sih buat saya. Maksudnya kayak gak terlalu istimewa juga, cuma cukup apa ya? Kebayang-bayang gitu. Bayang-bayang Iya. ya, pokoknya lah horor lah Iya, pokoknya. betul. Nah, penasaran kan sob? Jangan pernah lu skip video ini. Lu sediain headset di kuping lu ya kan. Lu sediain kopi nih. Iya. Nah, sebelum nonton video ini, gua saranin nih bagi lu umat muslim, sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ikan teri, ikan kakap. Sebuah misteri terungkap. Nah, gimana mbak? Coba ceritain dari awal nih mbak. Kisah pengalaman horor lu nih. Sebenarnya tuh sebelum ke Jakarta gak pernah gitu yang bersinggungan sama hal-hal mistis gitu, bang. Oh, lu Terus, sebelum Jakarta di mana tuh? tempat tinggal asli gue kan di perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Oh, Pokoknya gitu. pas banget lah di perbatasan. Batasan. Ya, dan bulan-bulan Agustus 2018 tuh gue hijrah tuh dari kampung ke sini. Oh, ke Jakarta. Kerja ya Oke. ceritanya. Jadi Siap. pokoknya sebelum itu tuh kalaupun ada kejadian mistis, gue nggak ambil pusing kayak kalau belum bener kayak wujudnya kayak gitu, gue belum ngerasa oh gue digangguin setan gitu, enggak. Jadi kayak ya udah mungkin pernah kayak suara-suara, cuma gue nggak ambil pusing pokoknya. Ya. Gue tuh digangguin semenjak gue pindah ke Jakarta. Jadi itu kan hitungannya Agustus 2018. Agustus 2018. Oke. Iya, gue pindah ke Jakarta, gue kerja di sebuah pabrik di Jakarta Barat. Seminggu 2 minggu pertama tuh masih aman, masih normal lah ya, kerja normal. Terus 3 minggu gue mulai ditarik ke depan, bagian depan makanya. Yang awal kan di tengah, di belakang lah. Terus ke depan. Nah yang pertama itu gue kerjanya bareng-bareng, jadi kayak rame gitu. Oh. Nah itu masih aman, seminggu 2 minggu tuh gue masih aman. Nah semenjak gue dipindahin ke depan itu bener-bener sepi banget dan kayak jarang gitu loh, interaksi sama orang. Nah di situ gue udah kayak ngerasa aneh gitu, kayak ngerasa gimana ya? Kayak nggak pernah kerasa sebelumnya tuh, kerasa di situ kayak tiba-tiba panas atau apa gitu. Pokoknya perpindahan dari panas ke dingin tuh kayak jeglek gitu. Jadi Kayak drone gitu. dan Drone lah. semenjak di situ kan di Tangerang gue kan ikut saudara ya. Iya. Nah semenjak itu saudara gue ngerasa aneh di diri gue situ, kayak nih bocah aneh nih gitu, kayak lebih suka murung. Terus kalau maghrib gue suka tidur, kan nggak boleh tidur kan kalau maghrib. Iya, sholat dulu lah. Iya, pokoknya abis sholat maghrib tuh kayak ngantuk banget, kayak pokoknya harus tidur gitu. Nah di situ tuh keanehannya mulai kayak badan gue berat, kayak gue jarang, pokoknya aneh dah gitu. Terus akhirnya saudara gue nih kayak nggak beres nih sama nih anak. Terus akhirnya gue disaranin lah ke ustadz, dan di ustadz tuh bilang ya gue digangguin. Terus kayak ya itu perpindahan emosinya gitu, apa sih bahasanya, ketempelan ya. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Terus akhirnya gue bilang mbaknya nih
Iga jarang. Gue kan nggak ngerti iga jarang apaan ya. Oh iya, biasanya Iya yang gitu. gampang kesurupan iganya Iya jarang tuh. betul. Terus kayak apa nih gitu. Sebelum ke Jakarta nggak pernah begitu gitu. Jadi kayak mungkin gue masih shock ya gitu. Terus akhirnya ya udahlah gitu. Akhirnya ya udah lanjut kerja dan masih ngalamin hal kayak gitu sih. Terus abis itu gue kan punya saudara juga dan gue tuh nggak sengaja ngejemput saudara gue yang kerja gitu. Nah teman kerjanya saudara gue itu bilang tuh, saudara lu udah ketempelan pocong 7 hari kata dia gitu. Iya terus tapi gue nggak ngeh bang, gue nggak dikasih tahu. Jadi saudara gue itu bilangnya ke saudara adik gue yang serumah. Terus kayak udah bawa aja ke ustadz besok gitu. Nah abis itu mungkin kayak diruqyah ya kan. Iya terus katanya karena gue itu kan nggak pernah kemana-mana sebelumnya, terus tiba-tiba langsung ngerantau jauh tuh ke Jakarta. Nah akhirnya tuh ada emosi-emosi gitu sih, kayak ngerasa kesepian gitu yang biasanya sama orang tua. Nah di situ tuh mungkin gue sering kosong atau kangen lah ibaratnya. Nah di situ tuh celahnya. Jadi akhirnya gampang. Terus abis itu udah dibersihin, ya udah abis itu. Tapi puncaknya itu kayak apa ya? Pokoknya puncak kejadian lah. Itu kayak digangguin dari pagi itu, kayak ditiup kupingnya gitu. Terus akhirnya siang itu gue masih baik-baik aja bang, maksudnya fisik ya, fisik tuh masih baik-baik aja. Terus abis jam 1 tuh leher gue udah gak bisa nengok. Maksudnya gimana? Ya udah gini dong, nggak bisa nengok. Terus di situ udah berat banget di bagian belakang ya. Terus akhirnya gue pulang. Abis itu gue udah bilang tuh sama saudara gue nih kayak gue bisa nengok nih, terus berat banget. Terus bude gue udah panik kan, kayak udah nggak bener nih gitu. Akhirnya dia bilang pokoknya abis mandi jangan sendirian, di ruang tengah aja gitu. Soalnya emang masih kebawa ngantuk gitu hawanya, terus kayak lemes. Pokoknya kayak abis kerja tuh energinya jadi capek banget. Terus akhirnya di ruang tengah sama saudara gue tuh dipijitin bang, tapi sama bangle, tau kan bangle? Bangle kayak semacam kayak tanaman itu ya? Iya, nah itu tuh diurut-urut gitu kan sambil dibacain ayat kursi. Dan di situ tuh serumah ada gue, adek sama om, sama itu bude gue saudara, sama ada anak kecil umurnya kurang dari 5 tahun lah waktu itu. Terus nah adek gue yang cewek itu kan belum pulang. Nah om gue tuh ke masjid, kan itu maghrib pokoknya. Maghrib. Nah itu tuh pokoknya di rumah cuma bertiga sama anak kecil yang tadi. Nah iya. Terus gue dipijitin dah tuh, posisi gue pokoknya bude gue di belakang, terus dipijitin kan. Abis itu udah keluar aja, gue kerasukan gitu kan. Lu kerasukan? Iya, dan di situ posisi gue udah masih sadar nih 50%, kayak yang nggak pernah ngalamin kayak gitu, terus tiba-tiba ngalamin. Jadi gue kayak apa nih gitu. Terus waktu itu lumayan lama karena mungkin pada gue kayak dengerin ceramah dulu kali ya. Nah jadi dia di rumah cuma sama adik gue dong, yang kecil itu. Ya udah bude gue megangin dong gitu sambil gue teriak-teriak kesurupan. Nah di saat itu lu ngerasain apa? Gue ngerasain kayak badan gue tuh setengah dikontrol. Sadar kali ya? Iya, dikontrol full. Jadi kalau di dalam hati gue baca surat sebisa gue lah ibaratnya bang. Sekenanya ya, itu makin teriaknya makin heboh, kayak berasa tenggorokan mau putus gitu loh teriaknya. Dan anehnya lagi cuma beda satu tembok doang gini, itu ada saudara gue tinggal, gak kedenger apa-apa. Lu saat itu teriak udah kenceng tuh teriak? Udah kenceng banget, udah berasa mau putus. Tapi tetangga lu saudara gue ya, yang cuma batas tembok aja nggak denger sama sekali. Kan aneh gitu loh, kayak kalau dinalar kayak kok bisa gitu. Terus akhirnya dipanggilin ustadz, ya udah dibersihin juga. Nah itu terus akhirnya ustadznya bilang kalau itu perempuan ya, perempuannya itu emang ketarik sama energi gue gitu. Jadi sosoknya perempuan? Iya, sosoknya perempuan. Dan itu pas dia ditanya dia nggak mau ngaku, dia nangis doang. Dan itu tuh pokoknya 2 kali dibersihin nggak bersih. Jadi kayak nggak mau pergi. Terus ya udah habis itu 3 hari gue nggak bisa ngapain, capek banget. Iya, tapi semenjak itu alhamdulillahnya udah nggak pernah kerasukan lagi setelah kejadian itu. Iya. Terus akhirnya kerjanya? Kalau di kerjaan sih masih ngalamin ya hal-hal kayak
ditiup kupingnya gitu, terus kayak ngerasain perpindahan hawa yang kayak dingin ke panas gitu. Terus Sempat kerasukan? enggak sih, kerasukannya itu doang yang paling parah. itu Iya. Terus kayak ngerasa apa ya, lebih ke gangguan kayak gitu sih bang. Dilatih nggak sosok atau? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak. Sempat ya, Jangan cuman lu kerasukan yang gitu ya, Iya. setengah sadar lah ibaratnya ya. Iya, kayak gue juga dalam hati bilang gitu, lu siapa sih gitu. Tapi Tapi- orang yang apa Ustadz tadi yang lu bilang itu Enggak. cewek? Iya, cuma cewek dan enggak ngasih ganggu. tahu itu siapa gitu. Oh. Cuma karena bilang posisi waktu itu gue lagi sedih karena jauh dari orang tua gue gitu. Terus Oh, jadi kosong. ya perempuan itu tuh kayak ngerasa kangen sama anaknya gitu loh. Oh. Jadi dia suka apa gimana nggak tahu deh ya, nggak paham. Makanya dia ngikut mulu tuh. Ya udah, habis itu gangguan kecilnya ada, ya kayak gitu-gitu doang sih. Cuma ya udah ya, namanya kerja, gue mah masa bodoh gitu. Iya. Tapi udah nggak pernah yang sampai separah itu, sampai yang badan berat gitu, enggak sih. Nah, ya. Iya. Dan gue di pabrik itu tuh udah apa ya, udah hampir 2 tahun. Lu 2 tahun kerja di pabrik itu? Hampir satu Sekarang setahun. udah nggak berarti ya? Nggak, nah tahun 2020 itu kan ada covid naik ya. Iya. Nah covid naik itu ada pengurangan karyawan bulan Maret. Dan itu gue kena kan. Nah karena gue kena pengurangan karyawan, ya udah deh gue rehat kan. Iya. Gue rehat, gue pulang tuh ke kampung. Iya. Gue pulang kampung, ya udah pulang kampung. Terus selang beberapa bulan tuh dapat kabar kalau saudara gue yang di Jakarta tuh meninggal kan. Innalillahi. Iya, meninggal. Yang di Jakarta nih? Iya, yang Bude lu itu apa sih? suaminya. Suaminya. Ya pokoknya intinya kayak ya udah gue anggap bapak lah ya di sini Bang. Terus kayak mungkin kayak hati gue kosong gitu loh. Kayak gue sedih banget. Nah itu tuh pokoknya kan kalau di rumah misal ada info-info soal kayak gitu kan, apa ya, keluarganya masih banyak gitu. Masih kepeduliannya gitu loh. Nah itu tuh banyak banget yang ngumpul di situ. Dan di situ tuh karena gue ngerasa kosong, gue dikasih air sama saudara gue yang nggak tahu didoain apa gimana ya. Dan gue kerasukan lagi untuk kedua kalinya. Di Jawa, di kampung? Iya, di kampung. Dan itu sosoknya masih sama. Yang gue rasain saat itu tuh sama banget kayak yang gue rasain waktu gue kesurupan di sini. Iya, di Jakarta kan? Iya, sosoknya sama. Sosoknya sama? Sosoknya sama. Lalu tuh dari sosok sama itu? Karena gue ngerasa. Lu ngerasa? Iya, ngerasa. Ini orang sama gitu. Terus kalau di nalar, kalaupun dia dari pabrik, masa iya gue jauh-jauh? Iya. Dia masih ngikut kan? Nah di situ gue kayak ngerasa, gue penasaran banget gitu. Ini tuh siapa gitu, kayak apa sih, ada apa gitu kan? Tapi nggak ada jawaban. Setiap saudara gue ada yang bisa ngeliat tuh cuma dia ketawa doang, kayak nggak ngasih tahu gitu loh bang. Oh saudara lu peka bisa ngeliat? Iya, cuma tapi dia nggak mau ngasih iya tahu. nggak mau ngasih tahu. Kayak dia tuh siapa sih, nggak mau ngasih, cuma kayak ketawa doang gitu. Terus kayak ya udahlah, abis itu ya udah gue lupain aja. Terus dibilang kalau sedih jangan dibawa sedih gitu. Jadi kalau gue lagi sedih jangan diturutin. Kalau diturutin kayak gitu Kesurupan? iya. Terus akhirnya ya udah beberapa bulan kemudian gue ada niatan healing nih sama temen. Healing tipis-tipis ya. Jalan-jalan lah ya. Iya, berempat waktu itu. Berempat nih? Berempat. Gue Cewek semua apa? cewek semua. Cewek semua. Iya. Oke. Terus niatan itu mau hiking tipis-tipis. Asik, hiking Iya. tipis-tipis. Jadi posisinya tuh kayak di bawah kaki Gunung Lawu tuh ada bukit. Iya. Nah itu tuh sebenarnya Via apa nggak- waktu itu? Maksudnya menaiknya via apa waktu itu? Nama Pokoknya di bawah Gunung Lawu itu bukitnya kan? iya, nama bukitnya boleh sebutnya sih. Boleh, nggak apa-apa. Namanya Bukit Mongkrang ya, kalau yang tahu itu. Iya, kalau yang tahu yang pernah Iya. ke Lawu pasti tahu lah Iya, ya. itu di bawah pas ya. Jadi kalau cuacanya lagi bagus tuh bisa ngeliat laut gede banget. Nah, kita tuh pengen naik ke situ. Trekking dari bawah ke atas tuh sebenarnya normalnya 1 sampai 2 jam. Kalau cepet ya, kalau paling lama paling 3 jam lah. Ke bukitnya apa ke Lawunya? Enggak, dari bawah ke Oh, bukitnya ke doang. bukitnya doang. Iya, 3 jam lah. Ke Lawu. Iya. Terus. Dan di bukit itu rame banget apalagi kalau weekend. Jadi kayak alternatif lah ya. Kalau yang nggak kuat ke laut tuh biasanya ke situ. Oh, itu boleh tuh bagi kalian tuh yang mau ke Mongkrang ya. Iya, Bukit Mongkrang. Dan Bukit itu tuh Mongkrang, penasaran. apa ya? Biasanya dibuat camping. Rame banget pokoknya, bukan tipe-tipe bukit yang sepi sih. Iya. Iya. Terus akhirnya ya udah kita planning jadi jauh-jauh hari. Berempat. Ini setelah Setelah kejadian itu. Pade ya Iya. meninggal. Iya.
Terus kayak akhirnya ya udah deh healing aja gitu. Nah akhirnya Hamin 1 itu dikabarin temen gue yang satu lagi head bang. Allahu Akbar. Nah di situ kan terus kayak dia bilang gue udah nggak dapet izin nih gitu, nggak dapet izin. Oh terus Akhirnya ya gitu kan anak-anak udah pada siapin deh yang minjem ini minjem itu gitu. Terus nggak jadi, kayaknya kecewa banget. Terus akhirnya pas ngobrol di grup kayak ya udah deh gas aja gitu. Nah nggak tahu kita tuh sebenarnya tipe anak-anak yang patuh gitu sih, kayak nggak boleh ya udah nggak boleh gitu. Nah pas saat itu tuh nggak tahu kayak iya aja, kayak diajak udah bilang aja ke emak gue kalau nggak jadi gitu, kita ke alternatif apa tempat yang lain gitu yang bukan ke bukit lah ibaratnya. Iya aja kan. Akhirnya ya udah, akhirnya jadi tuh hari H kita berangkat ke bukit. Tapi ya bilang ke orang tua temen gue yang head tadi nggak ke bukit. Otomatis kan nggak bohong ya bohong. Demi kehealingan. Jangan ditiru. Yang itu ya guys. Terus abis itu kita tuh berangkat pagi jam 9. Jarak dari bukit itu dari rumah gue ke bukit itu tuh 1 jam lah. 1 jam berarti jam 10 nyampe lah ya? Ya jam-jam segitulah. Terus kita naik tuh posisi rame hari, pokoknya weekend ya kalau nggak salah. Pokoknya rame banget, rame, dan kita naik dari bawah. Ya udah kita seru-seruan dan kita tuh bukan tipe orang yang suka ngomong kasar gitu loh bang. Yang segala bentuk binatang keluar gitu. Enggak. Tapi emang anaknya tuh heboh suka ketawa gitu. Ya kita juga nggak tahu sih maksudnya nggak sadar kita salah apa sih gitu loh. Kita juga nggak buang hajat juga, nggak ngecing gitu. Intinya nggak kayak gitulah. Ini normal aja. Terus ke atas enggak sampai atas tuh kayaknya abis zuhur deh atau jam 11 lupa ya gitu deh, abis zuhur. Itu masih siang banget kan. Nah tapi posisi waktu itu udah kabut, jadi nggak panas nggak panas. Terus akhirnya foto-foto dan pokoknya ngabisin waktu lah di atas. Puas-puasin foto lah ya. Akhirnya jam-jam 1:30 tuh kabutnya makin tebel. Iya, karena kita tuh amatir ya, maksudnya soal alam gitu, nggak pernah takut tuh kayak anjir gelap banget gitu. Takut hujan dan sebagainya lah. Nah, akhirnya kita turun tuh jam 2 gitu. Karena kabutnya udah tebel banget. Iya, karena lu juga persiapan juga nggak ada lu. Iya, terus kayak ya udah deh turun gitu. Sekalian kita kan belum sholat gitu. Akhirnya turun. Nah, gue sempet tuh mengabadikan ya beberapa momen lah. Ya beberapa momen dan itu gue nggak sengaja videoin waktu posisi gue turun. Lu videoin nih? Ya, gue videoin. Dan itu posisi emang nggak tahu kenapa trekkingnya tuh sebenarnya rame bang. Cuma waktu gue videoin itu cuma gue doang, yang sama teman-teman gue doang. Berempat. Ya. Dan nggak tahu ya udah gue videoin aja kan. Terus sampai di bawah ya udah kita makan terus habis itu pulang. Iya isoma dulu lah. Terus habis itu pulang. Nah sampai rumah tuh gue upload tuh video yang tadi gue ambil waktu gue turun. Oh iya. Terus abis itu temen gue yang hobi naik gunung ini komen, anjir lu dapet kenang-kenangan gitu kan. Maksudnya? Nah gue juga nggak nangkep tuh kenang-kenangan apa nih yang maksud. Akhirnya kenang-kenangan apa gitu kan gue tanya. Akhirnya itu dapet suara mbak gitu kan. Terus gue dengerin lagi dong. Dan itu kerekam jelas dong. Asli, sumpah. Iya, dan itu ada filenya. Ada filenya? Iya. Oke, nanti ini ya. Gitu, itu posisi siang dan itu ramai gitu bang, makanya. Dan itu tuh bukan di laut asli, masih di bukit ibaratnya. Asli merinding gue. Iya memang kayak gue juga kalau inget. Maksudnya mungkin ya karena teman lo head itu kali ya. Bisa jadi juga. Terus akhirnya ada teman gue nyetuk. Temen gue kan tahu gue beberapa hari lalu kesurupan gara-gara diceritain sama gue. Nah akhirnya dia nanya, jangan-jangan lu lagi masih ketempelan untuk mbak-mbak gitu.
Akhirnya gue juga nggak tahu tuh siapa, maksudnya asli di situ apa yang itu gitu, gue juga nggak paham. Ya udah deh gitu aja. Pokoknya itu jelas banget ya. Iya, sampai kepikiran sampai sekarang. Kayak jadi trauma gitu. Astagfirullah. Itu kayak penting banget izin orang tua tuh. Kayak harus izin dan jangan ngebohong. Karena izin orang tua tuh kayak keselamatan buat kita. Gitu sih. Ya betul juga tuh sob, betul. Paling penting izin kalau kemana-mana sob. Iya. Dan juga jangan kosong pikirannya, karena kalau kosong tuh gampang banget dimanfaatin sama energi-energi negatif gitu. Buat dimanfaatin gitu. Oke. Terus apa lagi ya bang? Udah kali ya. Terus Udah. kalau sedih, jangan sedih banget, secukupnya aja. Sama ibadahnya sih. Iya, penting sholat tuh jangan lupain. Betul Kalau ya? lagi sedih, mending langsung ambil air wudhu gitu, biar sedihnya itu positif gitu, tinggal ibadah gitu. Nah, ini kan tadi Mbak cerita lu nih ya, dari lu di Jakarta nih kan, Iya. sampai lu akhirnya lu pulang ke kampung ya kan, lu healing deh tuh. Nah ini satu gue mau tanya juga, lu dari kecil maksudnya sering kesurupan gitu? Enggak sih, cuma dari cerita ibu sih dari kecil gue sering apa sih Bang? Ketempelan ya. Tempelan? Iya, kayak kecilnya Apa ada begitu keturunan? gitu. Nggak ada. Kurang paham deh ya, soalnya kalau kecil diajak lewat kayak tempat yang apa ya, angker gitu, pasti langsung sakit gitu. Pas masih bayi ya, kayak gitu, gampang banget gitu ibaratnya. Cuma pas gede udah biasa-biasa aja. Gue penasaran yang apa, yang cewek itu ya? Iya sebenarnya gue juga Sampai penasaran. sekarang lu nggak tahu nih? Nggak tahu, tapi alhamdulillahnya dari kejadian itu sampai sekarang udah nggak pernah tuh. Nggak pernah Jangan lagi sampai. nih? Iya. Jadi pas lu balik, lu kan pulang kampung nih, Iya. lu balik lagi kemari, itu enggak ini dari kejadian suara itu? Iya. Juli waktu Juli 2020. Oh, jadi udah hilang dah ya sekarang ya, aman Jadi yang ya. pertama anggap aja bulan September 2018 ketemu 2020 apa ya, tengah lah. Ya pas lagi COVID itu kan. Iya betul. Betul, oke. Terus yang video itu nanti ada ya? Ada. Oke, nanti dikasih. sob kita tampilin nanti videonya, itu horor juga sih menurut gue. Oke sob, mungkin cerita dari Mbak Linda sampai situ aja mungkin ya. Dan gue makasih banyak nih buat Mbak Linda nih Iya, ya kan, sama-sama. atas ceritanya. Ini ceritanya juga lumayan serem ya. Terus juga ada itu juga ya, video suara cekikikan ketawa. Iya. Dan mungkin itu nggak tahu tuh siapa ya. Iya betul. Apa itu yang ngikutin dari dulu Jakarta atau yang penunggu di sana, nggak tahu juga. Iya Ya. nggak tahu juga. Nah, jadi sob ya intinya sob, ya kalau kemana-mana ya harus izin lah seperti Mbak Linda bilang ya. Mana-mana harus izin. Terus juga kalau kita ke tempat alam itu harus sopan. Iya, gitu. benar. Terus jangan buang sampah sembarangan di sana juga. Kalau buang apa sampah, kalau bisa sih kumpulin, turunin, buang ke bawah ya Mbak ya. Iya betul. Nah itu dia. Terus juga kalau lagi head nih, kok bisa mah jangan Memaksakan jangan diri maksain lah. naik lah head ya. Takutnya Itu malah berani berimbas juga ke itu tempatnya. temen lu Mbak. Maksud gue lagi head maksain gitu kan. Mungkin apa ya, pokoknya jangan lah ya kalau lagi head kok bisa. Iya. Tapi gitu juga ya. Kadang kita lagi naik tiba-tiba lagi head di atas gitu. Iya bener sih. Bener gak? Ya pokoknya lah intinya mah mana-mana izin, terus baca doa, terus jangan lupa sholat, itu aja. Iya. Oke Mbak, makasih banyak nih atas waktu Iya, luangnya. sama-sama, Bagi kalian yang punya cerita horor tentang pendakian atau tentang pengalaman horor lu nih dimanapun, langsung aja chat di IG gue nda.ansah dan di IG Klimis Official. Chat aja langsung nanti cuy kemari kayak Mbak Linda ini ya kan. Nah jangan lupa juga follow nih IG-nya Mbak Linda, ada di deskripsi semuanya. Oke, dadah, salam misteri.